sudah mantep mau jadi Islam. Mantep banget. Ya. Nggak mau ditunda-tunda lagi. Nggak mau lagi. Nggak mau mikir-mikir dulu. Nggak. Percuma dimikir-mikir 2 kali Mas, nanti tertunda. Bingung kan Pak saya? Saya berarti berapa ini 2 tahun tiap hari cuma kayak gitu terus Pak begitu. Tiap hari cuma itu. Masih dalam bersyahadat, Cornelis ada yang menekan? Tidak ada. Tidak ada ya, ada memaksa? Tidak ada. Ikhlas ya? Ikhlas. Ikhlas hanya bertuhan satu, hanya Allah. Ikhlas ya? Ikhlas Ikhlas. untuk menjalankan Islam secara benar, sesuai syariat. Ikhlas. Ikhlas ya. Oke, ikutin kata-kata saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Baik, bismillahirrahmanirrahim, sahabat ngaji cerdas. Alhamdulillah kali ini dengan suasana yang berbeda. Di kanan dan kiri saya ada Masya Allah para lelaki jomblo ya. Jomblo kan. Ini Mas Harlan, Insya Allah beliau seorang muslim dari lahir. Dan ini sahabat kita Mas Cornelius siapa? Cornelius apa? Cornelis Warubu. Warawu apa? Warawu ya. Beliau asal dari Nias dan beliau ini dari Katolik ya. Ya. Dan sekarang masih Katolik nih. Nah, jadi ceritanya begini sahabat ngaji cerdas. Salah satu subscriber kita Pak Is ya. Pak Is dari Palembang telepon kita bahwa ada teman ponakannya ingin syahadat, ingin masuk Islam. Jadi menghubungi tim ngaji cerdas. Akhirnya kita ketemuan, saya dari Bogor dan Mas Cornel ini dari Karawaci. Iya, Karawaci. Kita ketemuan di Serpong. Akhirnya kita ngobrol dulu nih. Kenapa beliau ini pengen masuk Islam gitu ya. Gitu kan. Belum jadi seorang muslim nih. Jadi kalau saya tadi ngobrol bahwa Islam itu universal ya. Islam itu mengatur segalanya. Jadi apakah Mas Cornelius itu udah pikirkan matang-matang, terus sudah menjadi pertimbangan yang amat baik ya buat Mas Cornelius sendiri. Terus resiko-resiko apa yang akan dihadapi, apakah sudah dipikirkan gitu kan, baik keluarga, pekerjaan, lingkungan gitu ya. Nanti saya juga minta pendapatnya dari Mas Harlan sebagai sahabatnya yang teman-teman ngobrolnya. Itu apa sih yang didiskusikan selama ini sehingga Mas Cornel ini ingin menjadi seorang muslim. Nah sekarang apa sih ketertarikan Mas Cornel ini pengen masuk Islam gitu ya? Ya. Menurut saya Islam itu terutama indah ya. Terus dalam berislaman itu saya lihat dari sekitar saya. Mereka itu saling banyaknya perkumpulan yang namanya intinya yang penting perkumpulan banyaknya motivasi yang kita ambil dari mereka. Berjamaah iya betul, berjamaah. Karena saya lihat dari sekitar lingkungan yang saya tinggal sekarang ini, saya lihat mereka itu tiap kayak malam tiap kalau saya masjid ya. Terus saya posisi di situ ya mungkin berbeda lah ya, jauh berbeda. Tapi dalam hati saya timbul ya, mungkin ini makanya saya niat untuk masuk saya supaya nanti malah tahu bisa jadi seperti mereka, bagian dari mereka. Nah itu menurut saya. Jadi ngebayangin kayaknya enak banget gitu ya, iya, indah. Ya. Jadi dilihat tuh enak gitu ya. Iya. Tapi betul. Mas Cornelius emang selama ini nggak dapat maklumat atau info kalau selama ini Islam kan dianggapnya Islam teroris, terus Islam itu orangnya miskin-miskin, terus maling, koruptor. Toh kalau di pengadilan orang diadili, koruptor diadili pakai peci, pakai kerudung. Kan selama ini kan framingnya kan buruk. Iya, buruk. Oh, emang nggak melihat ke sana juga atau gimana? Ya melihat, tapi ya aku mah orangnya nggak mandang itu ya. Kita orangnya positif aja ya. Ya mungkin
hanya sebagian kan kayak gitu kan, nggak, orang kan beda-beda, ya nggak semua kayak gitu semua. Ya makanya saya ambil sisi positifnya aja di hal tersebut. Oke. Selain melihat di lingkungan, ada hal lain nggak dari ajaran Islam? Ajaran Islam tuh salah satunya ya sholat, berwudu, terus beribadah, yang lain-lain gitu ya. Ada nggak hal yang tertarik, maksudnya ketertarikan selain daripada melihat lingkungan tadi? Iya. Gitu ya. Ada lagi nggak? Ada mas. Apa? Ini dalam tempat kerja saya ini ya. Oh, tempat kerja Ini nggak tempat yang sama kerjanya, Mas ini ya. Harlan. Ya. Mana? Ini saya pribadi nanti saya lihat sendiri mereka kan, mereka ramai-ramai sholat, Berjamaah lagi. lagi. Ya. Posisi saya di situ sendiri mas. Jadi timbul dalam hati saya kecil saya gini, kok kayak gini sih? Jadi beda banget kan, kelihatan banget ya. Ya. Makanya itu nanti saya pengen aku bergaul kayak gitu, kayak mereka itu. Saya pengen berjamaah. Oh, Ya. berarti hari Jumat itu. Iya. Oh, tiap hari semuanya Jumatan, Mas Jumatan, Cornelius sendiri. posisi sendiri. Ya, Sendiri. makanya dalam hati timbul lah. Apa timbul? Pengen Pengen jadi banget bagian iya. di tengah-tengah di situ Iya, gitu. gitu. Jadi berarti Mas Cornelius ini melihat jamaah ngumpul, sholat Jumat gitu ya. Terus mereka mungkin mengadakan kajian apa Iya, gitu ya. iya. Gitu. Tapi nggak melihat yang hal-hal tadi ya, hal buruk apa gitu Enggak. ya. Jadi nggak ada info-info buruk selama ini. Enggak ada. Berarti nggak pernah nerima info buruk selama ini tentang Islam. Enggak. Oh, Dan aku juga walaupun dengar hal kayak gitu mas ya, dan aku nggak terlalu mikirkan hal emang ya sih, nggak percaya saya gitu. nggak terlalu mendalami, nggak. Oke. Cukup dengar aja itu aja. Dengar aja. Terus udah dipertimbangkan risikonya apa aja, misalkan ada keluarga kan Ada di Nias, ada di Tangerang ada keluarga sanak saudara, tapi bukan masih jauh lah gitu. sejauh saudara lah kalau dari perantauan ya. Sudah ini belum udah dipikirkan belum risikonya? Siap. Risikonya. Menurut Mas Cornelius, keluarga menerima apa enggak? Sebenarnya sih memang berat mas. Berat. Memang keluarga saya itu memang berat banget. Memang istilahnya janganlah ya, jangan kamu jadi Islam. Iya. Karena kamu kan udah punya agama tersendiri. Iya. Dan menurut saya itu kan agama itu kan kayak apa namanya itu mas, turun menurun kan agama yang saya bawa sekarang ini. Dan dalam hati aku kan sekarang kan berhak saya dong memilih agama yang terbaik menurut saya. Kan posisi dulu kan mungkin ini agama turun menurun dari nenek moyang saya, kakek saya, dari bapak saya sekarang ini. Dan sekarang karena saya udah tahu yang benar dan enggak, makanya saya ambil aku tuh ambil dalam hati saya untuk menjadi Islam aja. Ya itu aja mas. Berarti bakal ada tantangan Ya. di keluarga. Kalau keluarga, kalau memang sebenarnya sih gimana sih keluarga saya itu ya, kalau misalkan jangan ya memang udah keluarga itu jangan ya. Tapi karena udah saya bulat mas, mari saya ngomong sama keluarga saya, keputusan saya udah bulat. Ya saya nggak mau nengok belakang lagi ya. Saya udah, keputusan saya udah bulat lah intinya. Jadi mereka udah bilang ya terserah kamu aja. Itu intinya. Jadi kalau melihat muslim berjamaah dan sebagainya itu merasa sejuk gitu. Iya. Enak gitu. Iya, Keindahan banget. tersendiri. Iya. Pengen merasa Mas Cornel itu di tengah-tengah situ. Iya, pengen banget. Jadi semangatnya paling terpenting adalah pengen kebersamaan dengan orang Islam. Solidaritas itu. Solidaritas. Tapi kalau misalkan suatu saat tidak sesuai ekspektasi, ada yang radikal, ada yang maling, misalkan ada yang apa dari muslim, apa yang dilakukan? Kalau nggak sesuai ekspektasi ntar, wah ternyata Islam kayak begini ya, nanti murtad lagi. Nah, apa yang dilakukan Mas Cornelius kalau tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan? Ya misalkan ada orang lain atau gimana? Iya, tidak sesuai kan. Mas Cornelius kan selama ini melihat Islam itu jamaahnya baik-baik, bagus gitu kan. Kalau suatu saat ke depan ternyata melihat hal-hal yang tidak diinginkan, tidak sesuai dengan ekspektasi Mas Cornel, itu gimana? Ya,
misalkan kalau saya lihat kayak gitu kita tegur ya, kasih arahan yang tidak baik gitu kan, yang harus dihilangkan dari diri orang tersebut. Kita kasih bimbingan lah kalau misalkan udah tahu yang itu yang nggak benar, itu menurut saya. Begini, Islam dan Muslim itu dua hal yang berbeda ya. Islam dan Muslim, Islam itu agamanya, ajarannya semua benar. Jadi Islam itu agama, Muslim itu kayak saya dan Mas Harlan itu Muslim, orang yang menganut ajaran Islam. Jadi bisa jadi dia salah menjalankan agamanya, bisa jadi benar. Jadi kalau Islamnya insya Allah benar. Nah yang Mas lihat itu dia Muslim yang sedang menjalankan perintah Allah atau ajaran Islam. Kalau ada oknum misalkan yang ternyata melanggar syariat Islam, tidak menjalankan yang sekarang seperti dilihat Mas Cornelius, berarti dia Muslimnya kurang taat, ya. Itu yang harus dipahami, gitu ya. Nah sekarang gini, memang harapan Mas Cornelius itu ketika mau masuk Islam apa? Mau jadi apa sih gitu? Ya pengen jadi orang yang benar lah, ya. Pengen ngerubah hal-hal yang sebelumnya ada yang buruk-buruk, pengen saya merubah saya hidup yang baru lagi lah Mas. Emang di agama sebelumnya nggak bisa? Bisa. Kenapa? Tapi kenapa? Tergantung orangnya juga Mas. Ya mungkin selama ini ya jujur aja lah ya. Mungkin selama ini banyak yang tidak sesuai lah dalam hal diri saya. Mungkin sering melanggar aturan yang di atas yang banyak lah Mas pokoknya. Makanya saya untuk mengenal Islam ini saya mendalami lagi untuk benar-benar berubah menjadi orang sesungguhnya lah. Itulah Mas. Berarti sudah mantep mau jadi Islam? Sudah. Mantep banget? Ya. Nggak mau ditunda-tunda lagi? Nggak mau lagi. Nggak mau mikir-mikir dulu? Nggak. Percuma dimikir-mikir 2 kali Mas, nanti tertunda. Iya. Tapi nggak ada rasa ini ya, maksudnya nggak ada, pokoknya resiko apapun mau di Bismillah gitu. Bismillah kan belum. Maksudnya mau diituin, mau dihajar aja? Enggak. Yakin? Yakin, aku udah yakin. Yakin. Saya sekarang mau nanya ke temannya Mas Cornelius ya, Mas Harlan ya. Baik, Mas Harlan kan sahabatnya Mas Cornel nih di tempat pekerjaan ya. Jadi sahabat Ngaji Cerdas, kenapa ini kita pengambilan video ini hari Ahad? Karena Senin sampai Sabtu mereka berdua ini bekerja di tempat pekerjaan, jadi tidak bisa di weekday. Nah, itulah alasannya kenapa bertemu dengan Ngaji Cerdas, dan Ngaji Cerdas akan menyambungkan lagi ke MCI Tangerang dengan Ko Edwin ya. Karena kalau weekday itu harus ke KUA, sedangkan KUA itu kalau Ahad libur. Makanya kita mengkondisikan di hari libur. Jadi apa sih sebenarnya yang didiskusikan sama Mas Cornelius ini sehingga dia benar-benar mantap mau ingin syahadat itu? Biasanya sih pertama dulu ya sering ngomongin Islam itu kayak gimana sih. Kadang kalau ngaji itu gimana sih rasanya, puasa gitu kayak mana gitu. Dia itu selalu penasaran gitu loh. Makanya setiap dulu awal saya bertemu aja dia kalau kaget tuh kayak astagfirullah. Udah ngucap gitu? Sudah ngucap ya. Selalu ya, subhanallah, astagfirullah gitu. Berarti udah familiar ya dengan gitu ya? Sudah mungkin, sebelumnya mungkin sudah pernah. Makanya banyak orang kayaknya masih gimana ya, penasaran gitu. Terus dia bertanya saya, kalau masuk Islam itu syaratnya apa sih? Katanya, udah mulai langsung tuh nanya gitu? Syaratnya apa sih katanya? Paling ya itu ada 5 Islam. Pertama syahadat, pertama kamu bersyahadat dulu, cari orang yang bisa bimbing kamu. Terus kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima menunaikan haji jika mampu, ya harusnya Islam gitu. Terus berapa lama itu dia nanya, diskusi apa? Kayak mungkin akhir-akhir ini lebih sering ya. Lebih intens ya? Lebih intens. Karena mungkin udah menggebu-gebu ya? Karena saya tanya nih, mau dipikir-pikir dulu nggak mau dia. Pokoknya udahlah masuk Islam aja. Masya Allah. Ini sahabat Ngaji Cerdas sih jangan kalah nih sama beliau nih. Sebentar lagi insya Allah, mudah doain ya. Terus lagi berapa lama kira-kira? Dari kurang lebih berapa bulan yang lalu ya. Udah lumayan lama sih Mas. Oh lumayan mungkin. Bergejolak mungkin ya? Udah mungkin bergejolak juga. Pernah nanya nggak, nanti kamu gimana keluarganya kalau nanti sadar? Apa katanya? Keluarga ya gimana, berat sebenarnya sih lah. Tapi ya mau gimana, ini udah keyakinan saya, udah mantep gitu. Kalau kata ya mungkin ada nggak sih buku atau apa yang dibaca-baca gitu, ada nggak? Atau nonton YouTube atau apa gitu, ada nggak? Kalau itu kurang tahu, mungkin bisa. Iya nanti saya tanya. Gitu. Jadi insya Allah Mas Harlan juga dapat
jariah nih, udah mau mengantarkan, mau mendampingi. Insya Allah nanti tolong nih, karena kan mungkin kalau ada pembinaan ya, atau ada kelas-kelas, Mas Harlan tolong ditemenin ya, karena kita kan kalau dengan ngaji cerdas bisa, cuma via Zoom kan kita jauh. Tapi di Tangerang insya Allah ada kok MCI mungkin, atau yang lain juga ada gitu ya, MCI Bogor, MCI di Tangerang. Oke, kembali lagi ke Mas Harlan nih, kembali lagi ke Mas Cornelius. Ada buku atau bacaan atau tontonan video yang ditonton gitu, sehingga menambah kegelisahan ini, maksudnya kegelisahan, wah gue nih pengen cepat masuk Islam gitu. Ada nggak? Ya, ada, Mas. Apa itu? Ini berkaitan dengan apa kemarin, Deddy Kobuzer ya? Oh, apa ya? Deddy Kobuzer ini ya? Iya. Dia di apa? Di video yang mana? Aku di videonya pas dia ditanyai sama Pak Ahmad Paris. Oh, ini berarti yang baru-baru ini? Iya. Ya, apa ya? Pertanyaan apa? Di situ dia mengatakan, karena kan dia Ahmad Paris nanya nih, kenapa kamu masuk Islam? Terus? Karena kamu udah punya agama tersendiri. Makanya tadi saya bilang, Mas, itu agama yang saya anut sekarang itu posisinya agama yang turun menurun. Jadi sekarang kan aku udah besar nih ya, jadi aku tuh berhak dong memilih agama yang baru. Jadi nggak salah dong aku memilih agama yang baru. Mau aku masuk Islam, mau Buddha, mau gimana, yang penting aku tuh udah yakin. Nah di situ, Mas, timbul dalam hati aku, berarti benar juga kata Mas Deddy Kobuzer ini. Berarti ingin agama mencari gitu, proses. Kalau kemarin mungkin brojol, oh agamanya ini gitu ya. Kalau sekarang pengen proses dari pencarian Mas Cornelius, dan sedangkan yang sudah dicari adalah Islam. Ada pernah nyari agama lain dulu nggak sebelum Islam? Apa langsung tek Islam gitu? Enggak. Langsung Islam? Karena mungkin di lingkungannya? Iya, di lingkungannya. Oke, sekali lagi, sekarang nih, satu lagi. Ada rencana mau ganti nama? Maksudnya nama Islam. Kan nanti kan dapat sertifikat mu'alaf. Itu bisa jadi syarat untuk mengubah di nama di kolom KTP-nya kan mungkin agama dulu Katolik ya. Nanti kan Islam. Ada nama Islamnya nggak mau diganti, ada rencana nggak? Atau udah nama itu aja karena pemberian orang tua? Kayaknya nggak ada. Belum ada rencana. Belum ada rencana. Tapi kalau misalkan ada masukan dari pembimbingnya, dari ustadznya, gimana? Apa tetap aja nama itu nggak apa-apa gitu? Tapi sebenarnya sih ragu saya. Itu memang nama sebenarnya namanya itu yang dikasih orang tua sih, Mas ya. Dari awalan Cornel itu sebenarnya udah dikasih dari agama Katolik. Berarti kemungkinan kalau ada masukan akan merubah nih nama gitu, nama Islam. Ntar kita lihat aja. Kita lihat. Soalnya aku tuh juga ragu ya. Iya. Soalnya Ragu berapa kali ganti namanya. Iya, ragu dengan nama sendiri atau ragu maksudnya? Soalnya kalau nama saya enggak. Soalnya nama yang asli itu yang pertama awal yang dikasih orang tua itu enggak ada Cornelnya. Oh, enggak ada. Iya, pas saya buat KTP kan, saya disuruh di agama Katolik itu kan ada nama, awal nama itu dikasih. Dikasih sama? Agama Katoliknya. Oh, sama pihak apa? Sama pihak ya. Pihak gereja. Di gerejanya ada semua pemulanya ada muncul nama. Cornelis, ada nama Victor, kayak nama adik saya itu Monica dikasih. Jadi ada anak Monica, giat ini sekian nah, kayak gitu. Sebenarnya nama saya itu bukan cuma hanya Antoniman Warubu doang. Oh, apa? Antoniman Warubu doang. Antoniman Warawuru. Iya. Ya, Warawuru itu marga ya? Iya, itu marga. Marga Nias ya? Iya, marga Nias. Masya Allah. Nanti tapi Warawuru juga ada yang Muslim juga marganya? Apa? Ada. Oh. Mudah-mudahan banyak yang doain ya, marga itu. Insya Allah. Banyak saudara insya Allah. Islam itu tidak menabrak adat istiadat insya Allah, selagi tidak melanggar syariat. Iya, betul. Iya insya Allah, adat istiadat masih beriringan berjalan bersama kalau masih tetap di koridor on the track dengan syariat Islam. Insya Allah. Oh, ada tokek. Oke, lanjut. Usia sekarang berapa? Saya baru 21. 21. Masya Allah, usia 21, 22 itu atau 23 atau 20 itu usia di mana Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Udah tahu belum ceritanya? Belum. Nanti kita cerita ya. Oke. Gitu. Nanti ketika udah masuk Islam insya Allah harus jadi imam, minimal imam rumah tangga, imamnya istrinya. Jangan nanti bingung, makanya nanti belajar nih sama Mas Harlan ya, sama guru ngaji insya Allah. Baik sahabat ngaji cerdas, karena ini beliau sudah menggebu-gebu ya, ingin cepat mengucap 2 kalimat syahadat, kita nggak mau lama-lama lagi nih ngobrol. Dan ini kita udah janjian sama Mu'alaf Center Tangerang dengan Ko Edwin. Bismillah,
mohon doanya semua ngaji cerdas, sahabat ngaji cerdas. Begitupun sahabat ngaji cerdas ya, kalau ada ingin prosesi syahadah dan sebagainya, insya Allah ngaji cerdas bisa ngebantu hanya untuk mengkondisikan, karena kita belum punya lembaga, maka kita bisa mengkondisikan ke beberapa lembaga seperti Mu'alaf Center Indonesia, atau kalau yang perempuan itu ada Irena Handono, Yayasan Irena Center ya, ada. Insya Allah kita bisa membantu di situ. Mudah-mudahan ini langkah kita adalah langkah yang terbaik. Ya Allah ridhoi ya, insya Allah. Bentar lagi saya punya saudara baru, kita punya saudara baru insya Allah. Oke Mas, insya Allah kita lanjut ke ke perjalanan ke Coger ya. Kita janji sama Qur'an Coger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung kan Pak, saya berarti berapa ini 2 tahun tiap hari cuma kayak gitu terus Pak begitu. Tiap hari Jumat tetap saya tinggal di dalam. Saya kan Jumatan harus istilahnya normal. Terus timbul dalam hati saya sekarang ini banyak ibadahnya yang terus kenapa sih aku kayak gini, nggak ada teman. Jadi timbul dalam hati saya pengen betul kayak mereka, teman-teman saya. Terus di tempat tinggal saya juga kayak gitu. Teman saya kuat Pak. Jadi kayak beda ada dorongan saya. Iya. Sebelum bersyahadat kita samakan dulu, ulangi lagi, nama Cornelis siapa? Antoni Manwaru. Manwaru. Tempat lahirnya di mana? Orahilisaro. Ya, oke. Tanggal lahirnya tanggal 2 Februari 2001 ya. Iya. Alamatnya Google RT 0 berapa ini? 04 RW 13. Desa Bugel, Kecamatan Karawaci. Dalam bersyahadat, Cornelis ada yang menekan? Tidak ada. Tidak ada ya, ada memaksa? Tidak ada. Ikhlas ya? Ikhlas. Ikhlas hanya bertuhan satu, hanya Allah. Ikhlas ya? Ikhlas untuk menjalankan Islam secara benar, sesuai syariat? Ikhlas. Ikhlas ya. Oke, ikutin kata-kata saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi dengan sesungguh-sungguhnya bahwa tiada sesembahan yang layak disembah melainkan hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Barakallah. Ayo mau doa, mangga. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jazad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwina lisan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, selamat ya. Ya, selamat. Insyaallah. Jadi. Ya. Ini ada yang tadi aku bilang kitab tauhid. Ini ada buku sifat salat Nabi ya. Nanti ini ada buku Iqra. Buku Iqra itu nanti belajar kamu ngaji ya dari dasar. Ya. Ini ada Al-Qur'an terjemahan ya. Ya kita buat.